Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dermawan sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang pada hari ini kita akan masuk membahas daripada hadis yang kelima di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang dinukil oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis an Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk tidak mengerjakan segala sesuatu yang sekiranya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih spesifik, mungkin sering kita mendengar kalimat bid'ah atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di sini Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang melakukan sesuatu fi amrina, daripada urusan agama ini, hadza ma laysa minhu fahuwa rad, yang tidak ada asal usulnya, yang tidak ada nasnya, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun di dalam riwayat Muslim secara khusus ada tambahan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang mana amal tersebut tidak ada perintahnya daripada kami, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dermawan sekalian, hadis ini adalah peringatan daripada Nabi Muhammad SAW untuk kita untuk tidak menciptakan sesuatu yang baru di dalam agama kita, terlebih sesuatu yang baru itu adalah yang bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah, tidak ada landasannya daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan suatu hal yang berbahaya apabila kita menciptakan sesuatu yang baru yang tidak bisa dikembalikan nasnya atau apa yang kita lakukan itu dalilnya kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan begitu juga As-Sunnah, yaitu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun tidak semua yang baru, ya, sebagaimana yang difahami oleh banyak atau segelintir orang pada masa ini, ya, menganggap segala sesuatu yang baru, ya, mereka menukilkan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Segala sesuatu yang bid'ah itu adalah dhalalah, sesat, dan segala yang sesat itu masuk ke dalam api neraka. Tidak sebagaimana apa yang digambarkan oleh para ulama, bahwasanya apapun, ya, perkara apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah segala sesuatu yang dhalalah, yang sesat. Kita harus kembali lagi kepada apa yang dimaksudkan daripada perbuatan bid'ah itu sendiri atau sesuatu yang bid'ah itu sendiri, maraji'nya. Ya, kita kembalikan kepada apa yang dimaksud oleh para ulama, karena mereka lah yang paling memahami akan makna atau maksud yang diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bisa kita langsung mengatakan kullu bid'atin, berarti semuanya, ya, yang baru itu adalah bid'ah, sesat. Kullu bid'atin, segala sesuatu yang bid'ah itu adalah dhalalah, ya, sesat. Tidak. Hadis ini adalah hadis yang disebut oleh para ulama adalah hadis yang hukumnya secara umum. Ya, hukumnya secara umum. Untuk kita menyikapi hadis semisal ini, maka kita harus mencari lagi. Apabila ada hadis yang lebih spesifik yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW atau hadis yang khusus,
maka harus kita gabungkan kedua hadis tersebut. Dan kita dapati di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ada hadis khusus yang lebih diperinci lagi oleh Nabi Muhammad SAW untuk membantu daripada hadis umum. Ya, baik itu kullu bid'atin dhalalah, hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, atau hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Di sini Nabi Muhammad SAW lebih menspesifikkan lagi, ya, apa-apa saja yang dimaksud daripada segala sesuatu yang baru itu. Apakah semua yang baru itu sesat? Tidak. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya para ulama, ya, ulama yang bukan sekedar ulama celengan atau ulama kecil, akan tetapi pembesar para ulama, ya, mereka membagi-bagi bid'ah. Karena mereka memahami, semua daripada mereka memahami bahwasanya bid'ah itu tidak semuanya sesat, ya. Bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang sesuatu yang dibuat yang tidak ada, tidak bisa dikembalikan dasar hukumnya kepada Al-Quran ataupun Sunnah. Namun, apabila sesuatu bid'ah atau perkara yang baru tersebut bisa dikembalikan, ya, dalilnya kepada nas Al-Quran atau Sunnah, maka tidak bisa dikatakan bid'ah ini adalah bid'ah yang sesat. Oleh sebab itu, Al-Imam Syafi'i misalnya, ya, di antara ulama yang membagi bid'ah itu dengan beberapa bahagian. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan al-bid'ah bid'atan, bid'ah mahmudah wa bid'ah madhmumah. Bid'ah itu ada dua, ya, kata Imam Syafi'i. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Begitu juga di antara ulama yang lain yang membahagi bid'ah adalah semisal Al-Imam Al-Aiz bin Abdissalam, yang beliau mengatakan al-bid'ah ta'tariha al-ahkamil khamisah. Bid'ah itu dimasukkan lagi kepada hukum-hukum syariat yang 5. Terkadang bid'ah itu malah jadi wajib. Wajib kita lakukan bid'ah. Terkadang bid'ah itu sunnah. Terkadang bid'ah itu mubah. Terkadang bid'ah itu makruh. Terkadang bid'ah itu haram. Dan semua itu, ya, bisa kita kembalikan, ya. Kapan bid'ah itu jadi wajib? Kalau ada nas Al-Quran dan nas hadisnya yang bisa dimasukkan bahwasanya sesuatu itu yang baru tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan punya hajat untuk umat, maka jadi wajib. Terkadang jadi sunnah, terkadang jadi mubah dan semacamnya. Banyak lagi di antara para ulama kita yang membahagi bid'ah itu dengan beberapa bahagian. Semisal, ya, Al-Imam Ahmad ibn Abdullah Al-Asfahani, begitu juga Ahmad ibn Al-Husain Al-Baihaqi atau lebih dikenal dengan Imam Al-Baihaqi, begitu juga Al-Imam Ibn Hazm, begitu juga Al-Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya. Termasuk, ya, yang membahagi bid'ah juga adalah Al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibn Taimiyah. Beliau pun, ya, membahagi bid'ah, bahwasanya bid'ah itu tidak semerta-merta adalah seluruhnya sesat. Hadirin, kembali lagi, ketika kita mendapatkan satu hadis yang sifatnya umum, ya, maka apabila kita akan mendapati hadis yang lebih terperinci, yang artinya adalah lebih khusus, disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka hadis yang umum ini harus kita gabungkan dengan hadis yang khusus supaya kita dapat lebih mencerna hadis umum sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Tadi yang kita sebutkan adalah hadis Nabi SAW mengatakan, man sanna fil Islam, ya, sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ini hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka hadirin, Nabi mengatakan barang siapa yang menciptakan sesuatu sunnah, ya, menciptakan satu sunnah perbuatan hasanatan, yang mana perbuatan itu baik, maka apa kata Nabi? Orang yang menciptakan sesuatu yang baru itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengikuti apa yang dia lakukan akan juga mendapatkan pahalanya sampai ke yaumil qiyamah.
Disebut juga oleh Nabi, barang siapa yang melakukan satu sunnah yang buruk, ya. Kita tidak mengatakan sunnah itu ada yang buruk, tetapi sunnah di sini adalah sesuatu yang baru, ya, yang tidak baik, dan dia melakukannya, maka dia akan mendapatkan ganjaran dosanya, dan orang-orang yang mengikuti apa yang dia lakukan, apa yang dia ciptakan, akan juga terciprat dosanya kepada yang menciptakan tersebut sampai yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bagaimana para ulama, ya, sekelas Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi, Ibn Hazm, bahkan Imam Ibn Taimiyah, mereka tidak semerta-merta langsung mengatakan semua bid'ah itu sesat, karena mereka memahami hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, di antara mereka membagi-bagi pembahagian bid'ah itu sendiri. Anggaplah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bid'ah bid'atan, al-bid'ah bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'ah mahmudah, ada bid'ah yang madmumah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Di zaman Nabi SAW, para sahabat tidak kaku di dalam beribadah. Ada di antara mereka yang berinovasi, ya, ketika beribadah, padahal Nabi Muhammad SAW masih hidup di waktu itu. Semisal contoh, ketika Sayyidina Bilal ibn Rabah, beliau mengerjakan, setiap kali beliau masuk ke dalam masjid, beliau mengerjakan solat 2 rakaat. Ya, setelah beliau berwudu, beliau mengerjakan solat sunnah 2 rakaat. Itu dikatakan Nabi Muhammad dapat kabar dari malaikat Jibril bahwasanya Rasulullah SAW mendengar telapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah itu sudah terdengar suaranya daripada surga, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bertanya, Bilal, apa yang engkau lakukan? Apa sesuatu yang aku ajarkan, ya, yang sesuatu yang tidak aku ajarkan, yang belum aku ajarkan, tetapi engkau kerjakan? Kata Sayyidina Bilal, tidak ada ya Rasulullah, semuanya aku mengikuti apa yang kau lakukan, kecuali mungkin ya Rasulullah, aku setiap selesai berwudu, maka aku mengerjakan salat sunnah wudu 2 rakaat setelah aku berwudu. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau lakukan itu menyebabkan suara detakan kakimu itu sudah terdengar, yang berasalnya suara tersebut dari surga. Begitu juga hadirin, kalau kita melihat bagaimana para khulafa'ur rasyidin, ya, kita mengenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka seluruhnya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semisal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang di masa beliau, ya, beliau mengumpulkan ijma' Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ya. Memang ada pertentangan. Lihat bagaimana cara mereka, para sahabat, memahami apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab menghadap kepada Nabi, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, wahai khalifah, ya, saat ini kita melihat banyaknya para penghafal Al-Quran yang telah dibunuh. Setelah wafat Nabi ada pembantaian orang-orang yang hafidhul Quran. Sayyidina Umar mengatakan banyaknya sekarang orang-orang, para penghafal Quran yang telah dibunuh, yang dibantai. Kalau kita tidak betul-betul menjaga Al-Quran, maka Al-Quran akan sirna, akan hilang di atas muka bumi ini. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, apa usulanmu wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, bagaimana sekiranya kalau kita kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kita kumpulkan semua Al-Quran itu yang berserakan di pelepah kurma, di tulang-tulang unta dan segala macamnya, di kulit-kulit unta, kita gabungkan dalam satu mushaf. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya, awalnya beliau memahami, apakah aku akan mengerjakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Kata Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, innahu fi khair, ini adalah perbuatan yang baik. Akhirnya diberikan penjelasan yang dalam oleh Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menerima. Terkumpullah ide untuk mengijma' atau mengumpulkan Al-Quran, dan tidak selesai di masa Sayyidina Abu Bakar, berlanjut kepada Sayyidina Umar sampai selesai di masa kekhalifahannya Sayyidina Uthman ibn Affan. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau melihat di dalam masjid di malam di bulan Ramadan, orang-orang yang ada ketika itu, di para sahabat berkumpul dalam satu masjid, mereka sholat, ya, sholatnya sholat tarawih, tapi mereka mengerjakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, ini kalau dibiarkan akan terpecah terus orang-orang muslimin. Akhirnya dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, sehingga sholat tarawih dilakukan secara berjamaah, dan itu sampai saat ini.
Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ketika melihat bagaimana sholat tarawih itu berjamaah, ya indahnya para sahabat qiyamul lail secara berjamaah di bulan Ramadan. Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, senikmat-nikmat sebaik-baik bid'ah itu adalah yang semisal ini. Makna bid'ah yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar bukanlah bid'ah yang tidak dikerjakan oleh Nabi atau yang sesat, tidak. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, gagasan beliau adalah segala sesuatu yang bisa dikembalikan nasnya kepada Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, ya. Sebaik-baik nikmat itu ya yang ini adalah, ya, artinya sesuatu yang baru tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dilakukan, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun sunnah. Begitu juga semisal Sayyidina Uthman ibn Affan yang menjadikan azan ketika sholat Jumat itu menjadi 2 kali, itu di masa Sayyidina Uthman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merumuskan ilmu nahu, ya, ilmu untuk kita lebih memahami, mempelajari kitab di dalam berbahasa Arab. Ini semua dilakukan oleh para sahabat, khususnya para khulafa ar-rasyidin, bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun sunnah. Lalu apa contohnya bid'ah yang buruk? Banyak, bid'ah yang buruk itu banyak. Anggaplah contoh, kalau ada orang sholat subuhnya 3 rakaat, itu tidak ada nasnya, tidak bisa dikembalikan kepada Al-Quran, tidak bisa dikembalikan kepada sunnah, maka itu bid'ah yang sesat. Begitu juga aliran-aliran sesat, Mu'tazilah, Qadariyah, ataupun aliran-aliran yang tidak ada landasannya di masa Nabi Muhammad SAW, bahkan di masa Khulafaur Rasyidin, bahkan masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan setelahnya, tidak pernah ada. Sehingga semisal inilah contoh-contoh sesuatu yang tidak ada dasarnya daripada Al-Quran dan Sunnah atau daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang digolongkan sebagai bid'ah yang sesat. Maka mudah-mudahan insya Allah kita dapat memahami bahwasanya inilah maksud daripada bid'ah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kita ingin merumuskan, ya, secara maunya kita sendiri, akan tetapi kita kembalikan dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang difahami oleh para ulama kita, khususnya para salafun sholihin. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.